Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi. Iya, Mbak. silakan dulu. Bolehkah Anda memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu? Baiklah, perkenalkan nama saya Susmita Hairul. Tujuan saya kemari ini untuk melamar pekerjaan sesuai yang saya lihat di media sosial bahwa perusahaan ini membutuhkan karyawan baru dalam bidang marketing. Baik, kita mulai ya sesi wawancaranya. Baik, silahkan. Menurut Anda, sejauh apa kemampuan komunikasi Anda? Komunikasi saya itu saya dapat menerima dan menampung ide-ide dari orang lain, dan saya dapat mendengarkan pendapat-pendapat dari orang lain. Bisa Anda jelaskan pendapat Anda mengenai komunikasi yang baik itu seperti apa? Menurut saya, komunikasi yang baik itu dapat menyampaikan inti dari pembicaraan secara rinci dan jelas. Baik, menurut Anda sepenting apa sih komunikasi dalam bekerja? Sangat penting karena itu adalah alat hubung antar kita dengan rekan kerja kita. Baik, selanjutnya bagaimana cara Anda berbincang dengan orang yang baru dikenal? Pertama, tentu saja saya akan berkenalan terhadap orang tersebut, lalu saya akan mencari topik-topik yang menarik untuk kami bicarakan. Selanjutnya, ketika terjadinya miskomunikasi dan informasi yang didapat pun menjadi ambigu, apa yang akan Anda lakukan? Pertama, saya akan mencari sumber informasi tersebut sehingga saya dapat mengkonfirmasi tersebut benar atau tidak. Bisa ceritakan bagaimana jika Anda ingin menyampaikan pendapat di saat dalam keadaan diskusi, apa yang akan Anda lakukan? Tentu saja saya akan menyampaikan pendapat saya sesuai dengan protokol diskusi, bahwasanya ketika lawan berbicara saya itu sedang menyampaikan pendapatnya, maka saya akan menyampaikan pendapat saya tersebut ketika ia sudah selesai menyampaikan pendapatnya. Baik, selanjutnya bagaimana Anda mengisi waktu luang Anda? Biasanya saya akan membersihkan rumah, berberes rumah, dan ketika masih ada waktu luang, saya akan membaca buku, novel, serta membaca berita dan informasi terkini dari media sosial. Jika ada seseorang yang introvert dalam ruang lingkup pekerjaan, bagaimana cara Anda membangun chemistry pada kepribadian introvert tersebut? Pertama-tama saya akan mendekatinya secara perlahan, lalu saya akan mencari tahu hal-hal apa saja yang ia sukai, sehingga dia dapat merasa nyaman dan percaya kepada saya. Bagaimana cara Anda mengatasi teman Anda yang memiliki kepribadian introvert yang notabene menyukai kegiatan secara individu dan Anda dituntut untuk bekerja sama dalam tim yang sama? Saya akan merangkul dan mencoba membawa ia dalam tim kerja dan melibatkan ia dalam setiap pekerjaan tim agar ia dapat berkomunikasi dengan rekan kerja. Ceritakan pengalamanmu saat harus bekerja dengan rekan kerja yang tidak disukai. Tentu saja saya akan bersifat profesional dengan tidak membawa masalah antar individu atau personal. Jelaskan mengenai konflik yang pernah kamu alami di suatu tempat. Sebelumnya, di tempat kerja sebelumnya saya tidak pernah mendapat konflik antar rekan kerja saya. Bagaimana Anda membangun hubungan di suatu tempat baru? Pertama, saya akan berbaur dengan orang-orang tersebut dan menciptakan suasana positif agar dapat berhubungan dengan baik dengan mereka. Bagaimana cara Anda dalam mengambil keputusan pada suatu konflik yang terjadi di pekerjaan? Saya akan meminta pendapat rekan kerja saya ketika saya bingung terhadap masalah tersebut, sehingga saya dapat mendapatkan keputusan yang tepat. Bagaimana sikap Anda ketika mendapat tekanan dari atasan dalam menjalankan suatu amanah di pekerjaan? Mungkin saya akan meminta bantuan kepada teman saya
dan saya akan juga berkomunikasi dengan atasan saya tersebut. Apa yang Anda lakukan ketika marah dan frustasi di tempat kerja? Tentu saja saya tidak akan menunjukkan emosional saya tersebut. Jika Anda membuat kesalahan besar di tempat kerja, bagaimana Anda menangani situasi ini? Pertama, saya akan meminta maaf kepada pihak yang saya rugikan, lalu saya akan mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut, dan saya akan menerima semua konsekuensi yang saya dapat dari permasalahan yang saya buat tersebut. Bagaimana jika Anda berselisih dengan rekan kerja? Apa yang Anda lakukan untuk menghadapi situasi tersebut? Saya akan mengajak dia berbicara, bermediasi kepada dia. Bagaimana Anda membangun hubungan baik dengan rekan kerja Anda? Saya akan menghormatinya dan saya akan memberi dukungan positif yang kepada rekan kerja saya. Bagaimana kamu menjaga bahwa emosi kamu tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pekerjaan dan hubungan dengan orang lain? Tentu saja seperti yang saya bilang sebelumnya, saya tidak akan menunjukkan emosi saya kepada orang lain sehingga tidak menimbulkan negatif dan hubungan buruk antar rekan kerja atau orang lain. Apakah Anda bisa bekerja dalam tim? Tentu saja saya bisa bekerja dalam tim. Menurut Anda, apa itu kerjasama? Kerjasama itu adalah komunikasi antara orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Menurut Anda, mengapa manusia membutuhkan kerjasama? Manusia membutuhkan orang lain itu karena mereka adalah makhluk sosial. Itulah mereka membutuhkan orang lain untuk menjalani hidupnya. Apakah Anda merasa lebih mudah bekerja sendirian atau bekerja dengan tim beragam orang dalam sebuah pekerjaan? Tentu saja saya akan lebih nyaman bekerja dengan banyak orang karena ketika saya mengalami kesulitan, saya dapat meminta bantuan dari mereka. Apa yang akan Anda lakukan jika ada teman kantor yang sedang bertengkar ataupun mengalami perselisihan? Saya akan mencoba membantu menyelesaikan permasalahan mereka tersebut dengan mengadakan mediasi dengan dua orang tersebut sampai permasalahan tersebut terselesaikan. Ceritakan pengalaman Anda dalam menyelesaikan suatu pekerjaan bersama dengan orang lain. Bisa diambil contoh pada saat saya masih sekolah dulu, saya dan dua teman saya itu memiliki jadwal piket yang sama. Lalu kami bersepakat untuk datang lebih pagi ke sekolah untuk menyelesaikan tugas piket kami bersama dengan baik. Baiklah, sesi wawancara untuk hari ini sudah selesai. Saudari Susmita sudah boleh keluar. Terima kasih, Mbak. Ya. Baik, saya permisi keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam